Selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff tegangan atau Kirchhoff Voltage Law, kita singkat biasa dengan KVL. Ya. Pembahasan ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya karena kita sebelumnya sudah membahas tentang hukum Kirchhoff arus. KVL atau hukum Kirchhoff tegangan sering juga disebut dengan hukum Kirchhoff kedua, sedangkan hukum Kirchhoff arus sering juga disebut dengan hukum Kirchhoff pertama. Bunyi dari hukum Kirchhoff kedua sendiri atau hukum Kirchhoff tegangan dikatakan bahwa penjumlahan aljabar drop tegangan pada satu loop tertutup ya atau satu lintasan tertutup, yang dimaksud dengan loop tertutup ini seperti ini ya, itu adalah 0 ya, jadi penjumlahan aljabar tegangan pada loop tertutup ini itu sama dengan 0. Jadi hukum Kirchhoff tegangan ini sebenarnya didasarkan pada hukum kekekalan muatan yang sebelumnya kita bahas, bahwa mungkin bisa kita tulis, kita gambarkan sebentar di sini. Sebelumnya kita sudah membahas waktu pada saat membahas definisi dari tegangan ya, dan juga hukum kekekalan muatan. Pada saat membahas hukum kekekalan muatan dikatakan bahwa pada saat itu jumlah muatan yang masuk ke dalam satu elemen ini itu akan sama dengan jumlah muatan yang keluar dari elemen ini, itu ya. Jadi Q yang masuk dari sini itu akan sama dengan Q yang keluar. Lalu definisi dari tegangan sendiri, bahwa tegangan adalah jumlah atau energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan. Ya. Jadi kalau muatan masuk melintasi elemen ini, itu artinya dibutuhkan energi untuk memindahkan muatan ini masuk ke elemen ini dan keluar dari elemen ini. Dibutuhkan energi tertentu. Dan seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk melewatkan muatan dari elemen ini, itu tergantung pada berapa besar beda potensial antara titik ini dengan titik ini, begitu. Jadi ada kaitannya dengan masalah seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk memindahkan atau memasukkan energi ke elemen ini atau melewatkan muatan dari elemen ini, begitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa secara matematis yang dikatakan di sini penjumlahan aljabar drop tegangan pada satu loop tertutup atau satu lintasan tertutup adalah 0. Itu berarti bisa kita tuliskan seperti ini, bahwa sigma tegangan ya, sigma Vj T, di mana J sama dengan 1 sampai N itu sama dengan 0. Artinya bahwa sigma, jadi kalau misalkan ada J elemen di sini atau N elemen, berarti dari 1 sampai N, ini kita katakan ini 1, elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, elemen 5. Berarti ini N-nya 5. Ada 5 elemen di sini. Maka yang dimaksud di sini sigma drop tegangan di sini adalah berarti jumlah tegangan di setiap elemen ini, elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, dan elemen 5 itu harus sama dengan 0. Berarti kalau begitu, ini bisa kita tuliskan sekarang sigma tegangan di satu loop tertutup ini. Nah, caranya begini. Jadi misalkan kita mulai dari sini, ya, dari titik ini.
Dari titik ini berarti kita mengarah ke atas. Pada saat kita bertemu dengan polaritas negatif duluan, kita bisa tuliskan negatif. Tetapi kalau kita misalkan kita mulai dari atas menuju ke bawah, kita ketemu dengan polaritas positif duluan, kita tuliskan positif. Nah, sekarang kita mulai misalkan dari bawah menuju ke atas. Berarti kita ketemu dengan polaritas negatif, kita bisa tuliskan negatif V1. Lalu kita ketemu di sini dengan elemen 2, ya. Kebetulan elemen 2 ini adalah sekarang adalah sebuah resistor, ya. Di sini tadi adalah sumber tegangan bebas. Lalu di sini yang elemen 2 ini tadi resistor dengan bertemu dengan polaritas positif, berarti bisa kita tuliskan adalah plus V2, positif V2. Lalu kita bertemu lagi dengan elemen ketiga dan polaritas positif duluan, berarti bisa kita tuliskan positif V3. Lalu bertemu lagi dengan elemen keempat, polaritas negatif, kita tuliskan minus V4. Bertemu dengan elemen kelima, kita tidak tahu ini elemen apa, tapi ini adalah elemen kelima. Apakah ini sumber tegangan atau sumber arus? Bisa sumber arus atau mungkin adalah resistor. Ini kita tidak tahu, ya. Jadi ini yang kita tahu adalah bahwa polaritas di sini kita bertemu duluan dengan polaritas positif. Udah kita tulis saja positif V5. Ini sama dengan 0. Ya, jadi minus V1 tambah V2 tambah V3 kurang V4 tambah V5 sama dengan 0. Itu yang dimaksud dengan penjumlahan aljabar drop tegangan pada satu loop tertutup. Karena ini loop tertutup, ya. Loop tertutup dari sini ketemu lagi ke titik ini, ya, itu harus sama dengan 0. Ya, itu yang dimaksud dengan hukum Kirchhoff tegangan. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini contoh ini supaya bisa kita lebih paham hukum Kirchhoff tegangan tadi. Kita coba lihat contoh di sini. Nah, di sini kita bisa lihat kita mempunyai satu loop tertutup mulai dari titik A, B, C, D, E, F, A kembali. Berarti loopnya A, B, C, D, E, F, A. Ini loopnya, loop tertutup. Lalu elemen yang ada di situ mulai dari R1, lalu bertemu di sini ada sumber tegangan 5 volt, di sini ada R2, bertemu lagi di sini kita bertemu dengan sumber tegangan 15 volt, di sini ada komponen resistor R3, lalu di sini juga ada sumber tegangan. Nah, berarti kalau seandainya ini kebetulan di sini diberitahu VR1 sudah diberitahu ini 26 volt, ya. Lalu VR2 ini juga sudah diberitahu. Lalu VR3 kita belum tahu ini tegangan di sini. Nah, ini dengan definisi dari, atau bukan definisi, hukum Kirchhoff tadi, ya, bunyi hukum Kirchhoff tegangan tadi, ini VR3 bisa kita cari, ya. Coba kita cari, misalnya kita mulai dari titik A, ya. Kita mulai dari titik A, berarti kalau kita mulai dari titik A, kita bertemu dengan R1, berarti positif, ya, positif VR1, ya. Kita bertemu lagi dengan sumber tegangan 5 volt, bertemu dengan polaritas negatif duluan, berarti negatif 5 volt. Lalu bertemu di sini resistor, kita bertemu duluan dengan polaritas positif, berarti positif VR2. Lalu bertemu lagi dengan sumber tegangan minus 15 volt. Lalu bertemu di sini dengan VR3, polaritas positif, berarti positif VR3. Lalu kita masuk ke sini, di sini ada sumber tegangan minus 30 volt, harus sama dengan 0. Inilah berdasarkan atau persamaan hukum Kirchhoff ini, ya, persamaan tegangan di loop tertutup ini. Dan dengan demikian bisa kita lihat di sini, bisa kita tulis ini bahwa kita kan mau mencari VR3, ya. Berarti kalau kita tuliskan di sini lagi VR3
Berarti VR3 sama dengan, kita pindahkan ke kanan semuanya, berarti minus VR1 sama dengan minus VR1 ditambah 5 ya, dikurang VR2 ya, lalu kemudian ditambah 15 karena pindah ke sebelah kanan, lalu ini pindah juga ke sebelah kanan jadi tambah 30. Berarti dengan demikian kalau kita substitusi VR1 tadi, berarti di sini kita tulis ya VR3 sama dengan ya ini minus VR1 berarti minus 26 minus 5 lalu ditambah VR2, VR2 nya 14 ditambah 14 ya, lalu dikurang 15 lalu ini tambah, ini dikurang, ini minus 26 ya, ditambah 5 maaf ini kan minus 26 di sini ya, kita udah tulis di sini minus 26 ditambah 5 ya, minus, ini kita hapus dulu saja. VR3 sana minus 26 ditambah 5 dikurang VR2. VR2 nya tadi 26 ya. Jadi kurang 26 ditambah 15 ditambah 30. Berarti ini sama dengan berapa ini? Minus 26 minus VR1. VR1 26, VR2 nya waduh salah lagi. Ini kurang hati-hati, kurang teliti. Maaf, ini minus 26 tambah 5 kurang VR2. VR2 nya ini berarti harusnya 14 di sini ya. Oke, ini dengan ini jadi 40 minus 40 berarti ini jadi minus 35 dengan 30 berarti jadi minus 5 ditambah 15 berarti jadi 10 berarti ini 10 volt ya. Jadi tegangan di VR3 di sini adalah 10 volt ya, negatif positif gitu ya. Jadi kita bisa mencari tegangan VR3 yang belum diketahui. Tegangan ini dengan menggunakan hukum Kirchhoff tegangan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh berikutnya. Ya, dalam rangkaian berikut gunakan KVL menentukan VAE. VAE itu ini, VAE. Di mana VAE bisa juga kita tuliskan adalah VA dikurang VE gitu ya, VA kurang VE. Jadi kita mau mencari VAE dan VEC ini dia. Ya. Untuk mengindikasikan, catat bahwa kita menggunakan kesepakatan VAE untuk mengindikasikan tegangan pada titik A dengan memperhatikan titik E atau VAE sama dengan VA kurang VE. Nah. Jadi di sini ada kita punya loop tertutup dari loopnya A, B, C, D, E, F, A. Ini loopnya. Sudah diberitahu di sini semua tegangannya sudah ada. Yang kita belum tahu adalah tegangan dari VAE ya, dari titik perbedaan dari titik A dengan titik E, berapa beda potensialnya ini. Ya. Nah, sebenarnya ini kalau kita kerjakan ini bisa kita buat ini menjadi satu loop sebenarnya VAE ini kan. VAE berarti kan ada dua cara mencari VAE ini. Adalah dengan memanfaatkan loop tertutup begini. Jadi ini ke sini VAE. Lalu kalau kita ke sini ini menjadi loop tertutup ini dari sini ke sini. Atau dari sini VAE bisa kita gunakan ke sini VAE kita ke sini
harus sama hasilnya. Coba kita kerjakan ya. VAE. Jadi kita gunakan, kita arah ke sini dulu ya. VAE. Berarti kita tulis VAE, VAE baru ke arah sini. Berarti kita bertemu dengan positif 10 tambah 10 ya, bertemu dengan negatif 24. Negatif 24 sama dengan 0 ya, karena bertemu lagi dengan titik A. Berarti VAE sama dengan, ini adalah ini pindah ke kanan jadi positif, berarti 24 kurang 10 berarti sama dengan 14 volt ya. Coba kita sekarang arahnya ke sini. VAE harus sama hasilnya. VAE sama dengan, berarti bertemu dengan minus 6 duluan. Minus 6 bertemu dengan minus 4. 4 bertemu dengan positif 12. Berarti positif 12 bertemu dengan negatif 16. Negatif 16 sudah ketemu dengan titik A, berarti sama dengan 0. Sorry. Oh iya, maaf. Sama dengan, bukan sama dengan 0 lagi. VAE sama dengan ini. Maaf, ini VAE sama dengan ini. Berarti kita tinggal dapatkan langsung dari sini. VAE sama dengan minus 6 dikurang 6 berarti minus 10. Minus 10 tambah 12 berarti positif, sebentar dulu, ada yang salah sepertinya. VAE kita bertemu dengan minus 6. Oh, masih salah kita ini. Maaf, ini belum bukan sama dengan ya. VAE dikurang 6 ya. VAE dikurang 6 dikurang 4 ditambah 12 dikurang 16 sama dengan 0. Benar tadi yang sama dengan 0 dulu. Lalu berarti kita tulis lagi di sini VAE berarti sama dengan positif sekarang ini. Berarti positif 6 tambah 4 dikurang 12 ditambah 16. Nah, coba kita lihat. Ini 10 dikurang 12 berarti minus 2. Minus 2 tambah 16 adalah 14 volt. Nah, ini. Jadi ini cara kita dan menggunakan loop yang ini dengan loop yang ini itu harus sama. Ini sama dengan 14 volt. Ya, ini. Lalu sekarang kita harus mencari juga VEC. VEC juga bisa dua cara. VEC dari sini ya. Nah, kita tuliskan VEC berarti kita bertemu lagi dengan misalkan kalau ke kiri kita buat ya, atau ke kanan ya, lebih pendek lah. VEC berarti ketemu dengan positif 4 ya. Positif 4 kita bertemu lagi dengan positif 6. Positif 6 sama dengan 0. VEC berarti 4 sama dengan 0. Berarti VEC sama dengan minus 10 volt. Ya, coba kita ke arah kiri. Berarti kalau ke arah kiri, VEC ditambah 12 dikurang 16 ya, dikurang 16 ditambah 24 dikurang 10 sama dengan 0 ya. VEC sama dengan 12 dikurang 16 ditambah 24 dikurang 10 sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Lalu VEC berarti sama dengan ini, berarti pindah ke kanan ya. Jadi minus 12 ditambah 16 dikurang 24 ditambah 10 berarti sama dengan minus 12 berarti ini jadi 4 dikurang 24 berarti jadi minus 20 tambah 10 sama dengan minus 10 volt. Nah, ini sama dengan ini.
ya. Jadi kita bisa cari VAE atau VEC dengan menggunakan hukum Kirchhoff tegangan KVL. Dah, baik, kita lanjutkan. Ini sekarang di sini ada contoh lagi nih, tuliskan persamaan KVL untuk lintasan atau loop tertutup ABDA dan BCDB. ABDA. Jadi ini untuk loop tertutup ini maksudnya. Kita tuliskan persamaannya. Bagaimana lalu persamaan BCDB. BCDB ini. Ya. Saya kira nggak ada, kita tidak akan kesulitan untuk menuliskan ini. V untuk yang pertama yang ABDA dulu ya, berarti AB berarti kita berangkat dari titik A ke titik B, berarti kita bertemu dengan positif VR1, berarti VR1 ditambah VR2 dikurang VS sama dengan 0 ya. Lalu yang ini kalau yang BCDB berarti kita bertemu dengan 20 VR1 bertemu lagi dengan positif VR3 lalu bertemu dengan minus VR2 itu harus sama dengan 0. Sudah, ini ada 3 komponen, berarti ini saja persamaannya. Ada 2 persamaan kita dapat. Ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Saya kira nggak ada masalah di situ. Ya, kita lanjutkan sekarang. Di sini carilah VAD dan VEB. VAD ini, VAD ke sini. Dan VEB, VEB ini ke sini, VEB. Ya, pada gambar ini. Ya, dengan cara yang sama seperti yang tadi, kita bisa 2 cara mencari VAD ini kan. VAD ini ke sini. Nah, saya pikir dari sini lintasannya ada 1, 2, 3 elemen. Kalau dari sini VAD dari sini ke sini dan sini sama juga, ada 3 elemen. Jadi yang mana saja bisa kita pilih, gitu ya. Bebas saja. Misalkan kita dari sebelah kanan sekarang, VAD berarti dari sini ke sini, berarti kita dulu VAD ya, kita dari sini berarti duluan VAD. Apakah ke kiri atau ke atas itu berarti ya. VAD misalkan kita ke kiri. Berarti bisa kita tuliskan sekarang. Saya ganti menjadi pena ini. VAD kita ke kiri berarti minus 12 minus 8 minus 6 sama dengan 0 ya. Berarti VAD itu harus sama dengan 12 ditambah 8 itu sama dengan 20 ditambah 6 berarti sama dengan 24. Ini dia. Ya. Lalu VEB. Ya, VEB berarti dari sini VEB ini ke atas ya. Berarti bisa tulisan VEB sama dengan, bisa kita ke arah kanan ya, berarti minus bukan sama dengan ya, kita tulis dulu aja KVL-nya. Oke. Minus 4 ya, tambah 6 minus 12 sama dengan 0. Berarti VEB berarti sama dengan 4 dikurang 6 ditambah 12. Berarti ini sama dengan, ini minus 2 tambah 12 sama dengan 10. Berarti ini 10 volt. Nah ini dia. Oke. Baik. Jadi bisa kita cari VAD dan VEB tadi dengan menggunakan KVL. Oke, kita lanjutkan. Carilah V0 dan I pada rangkaian berikut. Carilah V0, ini V0 ya. V0, ini 2 V0, ini V0 juga. Ya. Carilah V0 dan I pada rangkaian berikut ini.
Ya, rangkaian berikut ini. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau yang tadi semua ini yang sebelumnya kita kerjakan adalah tegangan di setiap komponen itu sudah diberitahu. Nah, kalau di sini masih ada yang belum diberitahu, di sini udah ada tegangan. Ini sudah ada tegangannya 2 fenol, tapi fenol kita belum tahu. Lalu di sini udah diberitahu 4 volt. Nah, di sini ada resistor. Resistor 4 ohm. Nah, berapa tegangan di sini? Kita manfaatkan hukum ohm. Hukum ohm bagaimana? Bahwa tegangan di resistor ini adalah V sama dengan I kali R. Ya. Kalau arahnya ke sini, berarti I-nya positif, berarti tegangan di sini adalah positif. Berarti tegangan di resistor ini, atau sering juga disebut dengan drop tegangan. Jadi drop tegangan di resistor ini adalah I kali 4, berarti 4I. Lalu 4I. Di sini berapa drop tegangan di sini? Berarti I kan I yang sama juga di sini. Karena ini hubungan seri, satu loop tertutup. Ya, jadi besar arus di satu loop tertutupnya harus sama semua. Arus yang melalui resistor, sumber tegangan, dan 6 ohm di sini itu harusnya sama semuanya. Itu sama, tegangan arusnya adalah sebesar I. Berarti arus yang lewat dari sini adalah 6I. Berarti V0 di sini adalah 6I juga sebenarnya. V0 ini karena tegangan di sini adalah 6I. Ya, berarti bisa kita tuliskan sekarang, hal yang pertama bisa kita tuliskan di sini adalah V0 sama dengan 6I. Ya. Saya ganti dulu menjadi V0 ini. V0 atau tegangan di 6 ohm ini ya, V0 sama dengan 6I, kan? Kemudian kita tuliskan terus sigma yang menggunakan KVL tadi, bahwa KVL tadi kan sigma V itu sama dengan 0. Ya, berarti sigma tegangan di sini semua sama dengan 0. Berarti bisa kita tuliskan kalau misalkan kita mulai dari titik ini kita naik ke atas, bisa kita tuliskan minus 12, lalu ketemu di sini, berarti plus tambah 4I, gitu kan? Ini adalah tegangan di resistor 4 ohm. Lalu ketemu dengan polaritas positif, berarti positif 2 V0. Lalu bertemu dengan negatif 4. Bertemu dengan 6 atau dengan V0, V0-nya 6I, berarti ini 6I. Berarti bisa dituliskan negatif 6I. Kenapa negatif? Karena kita maaf, ini bukan negatif. Yang V0-nya negatif, tetapi di sini kan kita bertemu I, arus kita di sini positif. Berarti I, ya, I begini ya. Kalau mau kita tuliskan V0 berarti minus V0. Tetapi kalau kita mau menggunakan langsung 6 ohm, berarti adalah 6I, gitu ya. Di sini 6I berarti positif. Positif 6I. Nah, 6I lalu sama dengan 0. Ya. Lalu ini bisa kita tahu tadi bahwa 6I itu 6I sama dengan ya, 6I sama dengan V0. 6I sama dengan minus V0, berarti ya 6I sama dengan minus V0. Ya. Tegangan di sini ini berarti V0. Kita berangkat dari sini ketemu dengan minus duluan, ya, berarti minus V0 sama dengan minus V0 berarti di sini minus ya, karena kita bertemu dituliskan di sini adalah minus V0 itu sama dengan I dikalikan 6, berarti ini minus V0 sama dengan 6I. Ya, berarti ini bisa kita tuliskan ini adalah
V0 berarti sama dengan minus 6i. V0 sama dengan minus 6i. Berarti ini bisa kita tuliskan, ini adalah minus, berarti minus 12 ditambah 4i, lalu ini dikurang, berarti dikurang 12 karena 6 ya, 6 kali 2, 12i, dikurang 4 ditambah 6i sama dengan 0. Berarti ini 4i ditambah 6i, ini adalah 10. 10i dikurang 12i berarti minus 2i. Minus 2i sama dengan, ini pindah ke kanan, berarti 12 ditambah 4. Berarti I-nya 2i ya. Berarti I-nya sama dengan minus 8 ampere. Ya. Minus 8 ampere. Nah, berarti arah arusnya kalau di sini ke sini adalah minus 8 ampere, berarti sesungguhnya sebenarnya arah arus itu adalah ke sini dia. Ya. Sesungguhnya ke bawah 8 ampere. Kalau ke sana minus berarti ke bawah ini adalah 8 ampere. Nah, ini dia. Jadi bisa kita selesaikan ini dengan menggunakan hukum Kirchhoff tegangan tadi. Ya, baik, kita lanjutkan. Oh, sudah. Ini dulu kita cukupkan sampai di sini. Untuk contoh-contoh soalnya kita akan bahas di pertemuan di tatap muka atau tatap maya ya. Nah, demikian pembahasan kita tentang hukum Kirchhoff tegangan atau KVL ya. Terima kasih.